فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-insan tanqasimu ila qismain, imma rabbaniyun wa imma syahwaniyun, kafirun mukminun. Manusia itu terbagi kepada dua kelompok besar. Jadi manusia ini terbagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama adalah Rabbani, atau dalam bentuk jamak, artinya keseluruhan manusia, Rabbaniyun, atau syahwaniyun. Siapa kaum Rabbani? Rabbani, arti asal dari Rabbani yang sangat singkat dan sederhana adalah alladzi yantasibu ila rabb, intisabal abdi ila ma'budihi. Itu orang-orang yang berintisab kepada Rabb, orang yang intisab kepada Allah. Yaitu intisab seorang hamba kepada yang diibadahinya. Wa huwa alladzi hasunat alaqatuhu billah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Siapa kaum Rabbani ini? Rabbani adalah orang-orang yang intisab kepada Allah. Itu intisab seorang hamba kepada yang diibadahinya, yaitu orang yang baik hubungannya dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ar-Rabbani huwa al-muta'allim al-muallim wal-amil. Kaum Rabbani juga dikenal adalah orang yang melakukan 3 tahapan. Al-muta'allim, al-amilu, wal-muallim. Kaum Rabbani ini adalah orang-orang yang melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah al-muta'allim, orang-orang yang belajar. Al-amil, orang yang mengamalkan apa yang ia pelajari. Al-muallim, orang yang mengajarkan apa yang dia pelajari dan dia amalkan. Wa huwa taban al-mutamassiku bidinillah, al-mutamassiku bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Rabbani ini adalah orang-orang
yang berpegang teguh dengan agama Allah. Orang-orang yang mereka itu mentaati perintah-perintah Allah. Ini adalah kaum Rabbani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 79, maka li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak ada seorang manusia yang dianugerahkan kepadanya kitab berupa wahyu, kitab, wal hukma, dan berupa hikmah, wan nubuwata, dan berupa kenabian. Kemudian mereka akan mengatakan, beribadalah kepadaku selain Allah. Tapi kaum Rabbani akan mengatakan, walakin kunu Rabbaniyin. Tapi jadilah kalian sebagai kaum Rabbani. Dengan apa-apa yang kalian mengajari manusia, dengan Alkitab, dan dengan apa-apa yang kalian pelajari. Maka manusia intinya dibagi dua, Rabbani atau Syahwani. Adapun Syahwani, yakni atba'us syahwah, yaitu orang-orang yang mengikuti syahwatnya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sebab tentunya Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman untuk memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang beriman dipanggil sama Allah dan dipanggil oleh Rasulullah SAW. Panggilan Allah ada dua. Panggilan kita untuk melakukan perintah-perintah. Khitab perintah Allah berupa panggilan untuk mentauhidkannya. Panggilan untuk melaksanakan perintahnya, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, menunaikan ibadah haji, berbakti kepada dua orang tua, dan yang lainnya. Atau panggilan Allah itu dalam bentuk yang kedua adalah berupa nawahi. Itu panggilan untuk menjauhi larangannya. Seperti larangan untuk menyekutukan Allah, yaitu larangan syirik, larangan kufur, larangan nifak, larangan fasik, larangan zalim, larangan hianat, dan yang lainnya. Itu adalah berupa nawahi, larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 50. Allah berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Seandainya mereka tidak memenuhi panggilanmu, karena tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kita, menyeru kita ke jalannya. Allah mengatakan,
Dan Allah memerintahkan kepada Nabi kita dalam surah Yusuf surah ke-12 ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manitaba'ani." Katakanlah ini jalanku, yaitu jalan Islam, yaitu jalan sunnah, jalan dakwah. Aku menyeru kepada Allah dengan basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya Nabi SAW memanggil kita. Nabi SAW menyeru kita. Maka Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum." Jika seandainya mereka, ini termasuk kita, yang tidak memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Manusia di alam semesta ini ada yang mengikuti peraturan Allah. Mereka mengikuti batasan Allah. Dan sebagian manusia di dunia ini tidak mengikuti batasan Allah. Mereka hidup bebas, mereka tidak kenal perintah, mereka tidak kenal larangan. Mereka adalah orang-orang kafir. Tempat kembali mereka akan beda. Kaum Rabbani punya tempatnya nanti, dan kaum Syahwani punya tempatnya khusus nanti yaumul qiyamah. Dunia bagi orang beriman ini adalah perjalanan untuk hidup akhirat. Dunia bagi orang beriman adalah perjalanan untuk beramal, perjalanan untuk beribadah. Dunia bagi orang beriman ini ujian semuanya. Karena orang beriman itu punya batasan-batasan hidup di dunia ini. Sedangkan bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah kebebasan, dan dunia ini semuanya adalah akhir dari semua kenikmatan. Karena orang-orang kafir setelah mati tidak akan ada lagi kenikmatan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, baginda Nabi SAW menggambarkan dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun lil kafir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadiratun summa istahlafakum fayanzuru kaifa ta'malun. Baginda Nabi SAW menggambarkan dunia dalam dua hadis. Dalam hadis yang pertama beliau mengatakan ad-dunya sidnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa makna dari ayat, dari hadis ad-dunya sidnul mu'min wa jannatun lil kafir? Surga dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ini maknanya ada dua sisi. Jadi maknanya ada dua bagian dari hadis yang agung ini. Yang pertama, dikatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin. Karena orang mukmin di dunia ini diberikan batasan-batasan hidup. Orang mukmin ini diberikan rambu-rambu hidup di muka bumi ini. Ya, seperti orang di penjara, ada tempat arealnya, ada larangan ini tidak boleh, ini tidak boleh ini. Orang mukmin di dunia ini diberikan batasan hidup.
Kita berikan contoh yang sederhana. Silakan kamu hidup dalam sehari semalam. Kasih contoh. Tapi Allah ngasih batasan. Waktu fajar, sholat. Waktu zuhur, sholat. Waktu maghrib, waktu asar, sholat. Waktu maghrib, sholat. Waktu isya, sholat. Silakan kamu hidup, silakan kamu berjalan di muka bumi ini. Silakan kamu mencari dunia di muka bumi ini. Silakan kamu tidur, silakan kamu terjaga di muka bumi ini. Tapi ingat, Allah ngasih waktu-waktu yang khusus agar kita beribadah, waktu sholat. Nah, ini batasan semuanya bagi orang beriman. Orang beriman dibolehkan kita untuk mencari dunia. Silakan kita keluar dari waktu pagi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari terbit dari arah timur. Kemudian manusia mulai menggerakkan kedua kakinya mengharap dunia. Ada yang bertani, bercocok tanam, ada yang berternak, ada yang ke pekerjaannya, ada yang ke perusahaannya dan sebagainya. Tapi Allah ngasih rambu-rambu. Jika tergelincir matahari, kamu sholat. Jika bayang-bayang sama panjangnya, kamu sholat. Jika terbenam matahari, kamu sholat. Jika kelihatan mega merah, kamu sholat. Jika datang waktu malam, silahkan tidur. Jika datang fajar sodik, maka kamu sholat. Ini orang mukmin, hidupnya punya batasan. Allah membolehkan kita mencari dunia, dan Allah tidak memberikan batasan seberapa kita mencari dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Apa batasannya? Kalau harta kamu mencapai nisab, sampai kepada nisab, kemudian berjalan 1 tahun haul, maka harta kamu ada bagian yang dinamakan zakat. Allah memberikan rambu-rambu agar kita ini hidup. Dari mana kita mengambil harta, dengan cara apa kita mengambil harta, dan untuk apa kita menggunakan harta ini. Maka orang mukmin tahu rambu-rambu bagaimana menggunakan harta. Semua kehidupan. Silakan kita berdagang di pasar. Silakan kita berniaga. Tapi Allah ngasih batasan. Jangan mengandung riba, jangan mengandung goror, jangan berdusta, jangan menipu orang. Berikan batasan. Jika orang mendapatkan kekuasaan, jadi raja, jadi khalifah, jadi presiden, atau apa saja jabatan yang kita miliki, Allah memberikan kekuasaan kepada hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Jangan zalim. Tegakkan hukum Allah di muka bumi. Jaga amanah. Jaga hak-hak rakyat kamu. Diberikan batasan semuanya. Maka orang-orang yang menerima batasan Allah dan dia akan merasa sempit dengan semua batasan Allah, fama ba'dal mamati roha. Maka orang yang menerima batasan-batasan Allah di dunia, setelah kematiannya adalah istirahat. Maka dikatakan dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Tapi orang-orang kafir, mereka tidak mengenal halal haram. Mereka tidak mengenal perintah Allah. Mereka tidak dihitab pagi-pagi untuk sholat, siang untuk sholat, asar untuk sholat, maghrib untuk sholat, subuh untuk sholat. Mereka tidak mengenal itu.
Demikian juga ketika mereka berdagang, berinteraksi jual beli, mau mengurangi timbangan, mau ada ribanya, mau ada gorornya, mereka tidak dihitung itu. Dan mereka tidak akan memperdulikan itu. Karena mereka menganggap hidup adalah untuk hidup di dunia. Mereka tidak punya batasan. Maka bagi mereka, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, fama ba'dal mauti doi wa adab wa ukubah. Maka orang yang bebas ketika di dunia tanpa batasan, bebas dunia tanpa aturan, maka setelah kematiannya adalah akan mendapatkan kesempitan. Setelah kematian